Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Sri Sami Asih MKes. Perkenalkan, nama saya Aura Febri Azara Saparudin dengan NIM 2301050262 dari Rombel F angkatan 2023, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS bimbingan dan konseling, yaitu mata kuliah semester 3 yang diampuh oleh Ibu Dr. Randa Sri Sami Asih MKes. Baik, di sini saya langsung menjawab pertanyaan yang diberi oleh Ibu Sami. Baik, yang pertama adalah pengetahuan tentang bimbingan dan konseling atau BK. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling diperlukan untuk membantu peserta didik mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademis yang mungkin mereka hadapi selama proses belajar di sekolah. Di sekolah, peserta didik tidak hanya memerlukan ilmu pengetahuan, tetapi juga bimbingan dalam mengatasi tekanan, tantangan sosial, serta pengembangan karir. Bimbingan konseling bertujuan untuk menciptakan keseimbangan perkembangan mental dan emosional, sehingga siswa dapat mengoptimalkan potensinya. Nah, selanjutnya ada pengertian, persamaan, dan perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu membuat keputusan yang tepat dan mengembangkan potensi diri. Nah, konseling itu lebih spesifiknya, yaitu sebuah interaksi langsung antara konselor dan siswa yang bersifat mendalam untuk mengatasi masalah pribadi atau emosional. Nah, persamaannya ada yang pertama, keduanya bertujuan untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal. Yang kedua, ada sama-sama melibatkan interaksi antara guru atau konselor dan siswa. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama, bimbingan bersifat preventif dan umum, sedangkan konseling lebih mendalam dan berfokus pada masalah khusus. Yang kedua, bimbingan lebih ke arah pengembangan keterampilan, sedangkan konseling lebih ke arah pemecahan masalah emosional dan pribadi. Nah, di sini ada mengapa guru membimbing. Guru membimbing karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari. Mereka memiliki peran penting dalam mengamati perkembangan siswa, baik akademis maupun emosional. Guru juga merupakan sosok yang dapat memberikan dukungan moral dan intelektual kepada siswa dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada urgensi bimbingan konseling dan kedudukan bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam pengembangan diri, penyesuaian sosial, dan akademis. Kedudukan BK dalam pendidikan adalah sebagai pendukung utama dalam proses pengajaran, di mana konselor bekerja sama dengan guru untuk membantu siswa mencapai kesejahteraan mental dan emosional. Nah, ada 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama, ada bidang akademis, yaitu berfokus pada perkembangan kemampuan belajar. Yang kedua, ada bidang pribadi sosial, yang yaitu berorientasi pada pengembangan karakter dan hubungan sosialnya. Yang ketiga, ada bidang karir, yaitu membantu siswa merencanakan masa depan karir dan pendidikan lebih lanjut. Nah, di sini ada keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Di sini guru berfokus pada proses pengajaran, sementara konselor lebih terlibat dalam membantu siswa mengatasi masalah emosional dan sosial.
Meskipun demikian, keduanya bekerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan peserta didik. Nah, di sini ada tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Tujuan BK membantu peserta didik memahami diri mereka sendiri, mengatasi masalah, serta membuat keputusan yang baik. Fungsi BK yaitu mencegah, pengembangan, dan kuratif. Nah, orientasi BK sendiri berfokus pada pengembangan karakter, kesejahteraan emosional, dan prestasi akademis. Di sini ada asas-asas dan prinsip BK. Asas kerahasiaan, kesukarelaan, kemandirian, serta keberlanjutan. Nah, yaitu prinsip-prinsipnya itu mencakup penghargaan terhadap setiap individu, menitik beratkan pada pengembangan potensi siswa secara maksimal. Nah, di sini lanjut ada penerapan fungsi orientasi dan asas-asas BK oleh guru kelas SD. Sebagai guru kelas, pengetahuan tentang BK sangat berguna dalam membantu siswa. Misalnya dengan memahami fungsi preventif BK, guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar dan berbagi masalah. Orientasi pengembangan karakter juga dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka melalui kerja kelompok. Prinsip kerahasiaan juga penting ketika siswa berbagi masalah pribadi dengan gurunya. Nah, selanjutnya itu ada profil guru berkualitas dalam konteks bimbingan dan konseling. Guru berkualitas tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu memahami dan merespon kebutuhan emosional dan psikologis peserta didiknya. Berikut adalah beberapa karakteristik guru berkualitas. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi profesional. Sebagai calon guru SD yang berkualitas, saya akan memastikan kegiatan BK bisa terlaksana dengan 1. Menciptakan hubungan yang baik dengan siswa sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi masalah. 2. Menyediakan waktu untuk konseling sederhana terutama bagi siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan. Yang ketiga, mengamati perkembangan siswa secara holistik baik dari aspek akademis, sosial maupun emosionalnya. Yang keempat, ada bekerja sama dengan konselor sekolah dalam menangani siswa yang memerlukan perhatian khusus. Nah, memahami karakter peserta didik ini penting agar guru bisa menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Setiap siswa memiliki keunikan dalam cara mereka belajar dan berinteraksi. Karakter yang perlu dipahami antara lain yaitu gaya belajarnya, ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, yang kedua ada kecerdasan majemuk, kecerdasan linguistik, logis, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Nah, yang ketiga ada perkembangan emosional yaitu kemampuan mengelola emosi dan interaksi sosial. Nah, cara memahami karakteristik siswa dapat dilakukan melalui observasi, interaksi langsung, dan asesmen formal. Nah, di sini ada beberapa layanan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Ada layanan orientasi, contoh implementasi di SD-nya, guru memperkenalkan ruang kelas, perpustakaan, serta peraturan sekolah. Nah, yang kedua ada layanan informasi. Nah, contohnya, guru memberikan informasi tentang cara belajar yang baik dan pentingnya bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Contohnya, guru membantu siswa menemukan minat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti seni ataupun olahraga. Yang keempat ada layanan penguasaan konten. Contohnya yaitu guru memberikan bimbingan tambahan pada siswa yang kesulitan dalam pelajaran matematika. Yang kelima ada layanan konseling individual. Contohnya, guru menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan siswa yang mengalami masalah keluarga. Yang keenam ada layanan bimbingan kelompok. Contohnya, guru mengadakan diskusi kelompok tentang bagaimana mengelola waktu belajar di rumah. Nah, yang ketujuh ada layanan konseling kelompok. Konseling dalam kelompok kecil untuk siswa dengan masalah serupa. Contohnya, konselor sekolah mengadakan sesi konseling kelompok untuk siswa yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan teman sebaya. Yang kedelapan ada layanan konsultasi. Nah, contohnya, konselor sekolah berkonsultasi dengan orang tua siswa yang memiliki masalah akademik. Yang kesembilan ada layanan mediasi. Contohnya, guru bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara dua siswa yang sedang berkelahi atau yang ada masalah. Nah, baik, mungkin sekian saja video yang dapat saya jalankan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dr. Randa Sri Sami Asih MKes.